Shalom semuanya. Shalom. Shalom. Oh iya. Semangat ya semuanya ya. Saya apa adanya ya teman-teman. Jadi saya ini bukan orang yang sering khotbah. Saya bukan orang yang sering bicara di mimbar. Jadi jujur buat saya untuk ada di sini malam hari ini itu juga butuh sebuah keberanian. Dan hari ini jadi sebuah langkah ketaatan, langkah iman saya di tahun 2022 ini. Karena saya percaya di tahun ini Tuhan sudah siapkan segala sesuatu yang ajaib. Dan yang Tuhan mau kita kerjakan itu cuma satu, yaitu melangkah bersama Tuhan. Setuju teman-teman? Amin. Nah, hari ini temanya tadi Well-nya udah sempat ngomong, Matthew udah sempat bicara bahwa tema hari ini adalah Follow God. Kenapa sih bisa sampai muncul tema ini? Jadi awal mula ceritanya, jadi di akhir tahun ya, di awal tahun 2022, saya ini biasanya di akhir tahun ini saya mau nutup itu tahun dengan Tuhan. Dan saya doa ke Tuhan, Tuhan saya ingin dapat ayat, saya ingin dapat satu ayat pegangan buat saya berjalan di tahun depan, di tahun 2022 ini. Dan pada saat itu tanggal 1 Januari saya lagi di Jogja, saya nyembah Tuhan, tiba-tiba Tuhan tuh munculin kalimat ini di hati saya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dan saya langsung cari di internet nih, saya cari di Google, ini ayat dari mana ya? Mazmur pasal berapa? Jadi ini ayat dari Mazmur pasal 23. Mungkin kita boleh ya sama-sama baca bareng. Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai ke 6. Kita santai aja ya teman-teman ya. Jadi Mazmur 23 ayat 1 sampai ke 6. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Firman ini luar biasa banget ya teman-teman. Ini tuh sebuah janji Tuhan yang ajaib banget dalam hidup setiap kita. Bahwa kita itu gak akan pernah kekurangan. Tuhan akan membaringkan kita di padang yang berumput hijau. Tuhan akan menyegarkan jiwa kita. Tuhan akan membawa kita di jalan yang benar. Dan sekalipun aku berada dalam lembah kekelaman, Tuhan ada bersama dengan kita. Waktu pertama kali saya dapat ayat ini, saya tuh bersyukur banget. Kayak, oh Tuhan, tahun depan aku gak akan kekurangan. Saya baru mulai usaha ya teman-teman. Saya baru buka praktek 6 bulan yang lalu. Pas awal-awal COVID, wah saya ya agak-agak panen ya teman-teman. Sehari itu bisa 40 pasien, bisa 20 pasien. Nah, tapi setelah pandemi selesai, ya kita bersyukur banget pandemi sudah selesai. Tapi setelah pandemi selesai, tiba-tiba ada penurunan yang drastis dalam jumlah pasien saya gitu. Dan ayat ini tuh bikin saya tuh optimis banget. Wah kayaknya tahun depan ini, tahun 2022, pasiennya kayaknya bakal 100 orang nih. Bakal berlimpah nih aku dengan berkat-berkat, dengan keajaiban-keajaiban. Jadi awal tahun itu saya tutup doa dan saya tidur, saya mengucap syukur. Terima kasih Tuhan buat tahun ini dan terima kasih buat janji yang ajaib di tahun ke depan. Nah, tapi saya ini punya kebiasaan teman-teman. Jadi saya ini agak kurang puas kadang-kadang dengan Alkitab yang tertulis yang saya baca gitu. Saya tuh kayaknya mungkin keturunan dari papa ya, suka baca, suka cari-cari tentang Alkitab gitu. Dan saya tuh cari, seminggu kemudian saya cari, sebenarnya Mazmur 23 ini mau bicara apa sih? Enak banget jadi orang Kristen, di padang yang berumput hijau, Tuhan membaringkan aku, di dekat air yang tenang. Enak banget gitu loh.
Dan akhirnya saya cari di Google. Sebenarnya sih tadinya mau cari lagu sih. Tapi akhirnya saya cari di Google, loh saya malah ketemu sebuah definisi yang mengubahkan pandangan saya tentang tahun 2022 ini. Tapi di satu sisi juga membuat saya semakin optimis dengan tahun 2022 ini. Boleh ditampilkan gambar pertama? Ini teman-teman, siapa di sini yang berpikiran bahwa Mazmur 23 itu digambarkan dengan gambar seperti ini? Boleh angkat tangan nggak? Biar angkat tangan dong kalau ada. Padang yang berumput hijau, di sebelahnya ada air yang tenang. Kita berbaring, bersantai-santai, makan rumput sebanyak-banyaknya, menjadi gemuk dan siap dipotong. Ini gambaran awal saya teman-teman. Mazmur 23, padang yang berumput hijau ya teman-teman. Padang yang berumput hijau, di sampingnya ada danau yang tenang dan saya tidak pernah kekurangan di situ. Nah, tapi hari itu saya buka-buka YouTube dan ini yang saya dapatkan teman-teman. Boleh disetelkan videonya? Jadi kalau di bahasa Inggris dikatakan padang yang berumput hijau itu adalah green pastures atau green pastures. Dan ini teman-teman gambaran Mazmur 23 yang kita sangat-sangat hafal di luar kepala kita. Padang yang berumput hijau yang ada di Alkitab di Mazmur 23 bukan padang yang seperti tadi. Di Israel ada padang yang hijau seperti tadi, tapi itu dipakai biasanya buat beternak, buat bertani, bercocok tanam. Sedangkan hewan-hewan peliharaan lainnya dia dikirim di green pastures yang adalah kayak gini teman-teman. Yang seakan-akan gersang. Yang saya bahkan nggak bisa sepanjang video ini, saya bahkan nggak bisa menemukan di mana rumputnya dan di mana airnya. Dan ini teman-teman janji Tuhan di tahun 2022. Bahwa seperti ini mungkin yang akan kita hadapi. Dah boleh di stop. Boleh di pause. Dan ini tahun 2022 teman-teman. Ini yang saya gambarkan, yang saya dapatkan. Memang kita nggak akan pernah kekurangan. Tapi mungkin kondisi kita akan seperti green pasture yang sebelumnya yang tadi. Seakan-akan kok gersang banget ya Tuhan. Mungkin di awal tahun 2022 ini kita tahu ya, ada banyak sekali bencana alam. Saya buka Badan Meteorologi, dikatakan sudah ada 190 bencana di awal tahun di Januari ini. Dan saya cari juga tentang angka COVID di Indonesia, ternyata tanggal 20 Januari kemarin ada 2.100 kasus baru dan 7 orang meninggal. Loh Tuhan janji loh, kita akan ada di padang yang berumput hijau. Kok ternyata kenyataannya kayak gini? Dan mungkin itu yang terjadi di hidup kita. Kayak mungkin dari awal tahun ini, dari tanggal 1 sampai sekarang, pasien saya juga nggak bertambah banyak. Ya ada sih 1, 2, 3, 4, 5, tapi ya udah nggak bertambah banyak gitu. Mungkin ada di sini teman-teman yang ngalamin, oh di tahun ini keluarga saya tetap berantem. Atau mungkin kok kondisi jiwa saya tetap kayak gini. Saya kok ngalamin hal-hal yang gak enak. Kapan Tuhan, kapan aku akan ngalamin padang yang berumput hijau. Dan tapi di video yang sama itu juga Tuhan jelasin gini teman-teman. Dan ini menurut saya hal yang luar biasa banget. Jadi tadi kan kita lihat ya tanahnya gersang. Tapi setiap tahun akan ada sedikit hujan di green pastures tadi, di padang gurun tadi itu akan ada sedikit hujan. Dan kemudian sedikit hujan ini ditambah dengan kayak angin yang bawa air, angin yang lembab. Dan itu akan membuat ada beberapa semak belukar. Beberapa semak belukar yang tumbuh di sekitar batu-batuan yang ada di green pasture tadi. Dan itu yang akan menjadi makanan buat domba-domba. Jadi Tuhan mau bicara apa teman-teman? Ketika tahun 2022, kondisi itu mungkin gak akan menjadi semakin indah. Seakan-akan kita akan lihat hal-hal yang kurang menyenangkan. Bahkan saya barusan tadi siang dengar Bu Iin, katanya Bu Iin ada yang bilang tahun 2022 ini adalah tahun bencana.
banyak hal yang gak menyenangkan. Orang-orang bilang ekonomi juga gak akan semakin membaik buat yang udah kerja. Orang-orang juga bilang kasus COVID mungkin ada third wave-nya, ada wave kesekian, ada jenis baru. Mungkin di keluarga juga gak ada satupun yang kelihatannya semakin baik gitu. Tapi Tuhan bilang, ketika Tuhan adalah gembala kita, maka takkan kekurangan kita. Apa sih gembala itu? Gembala itu adalah orang yang kita sebagai domba-dombanya tahu suaranya. Dan kalau kita di tahun ini, kita bergerak karena kita dengar suara Tuhan. Tuhan punya janji satu hal, bahwa tak akan kekurangan kita. Kita tidak akan pernah kekurangan sama sekali. Mungkin kondisinya gersang teman-teman seperti tadi. Tapi Tuhan bisa aja bilang, yuk jalan ke sini nih, ke batu yang sebelah sini. Dan kita akan dapat makanan yang cukup. Jalan yuk ke batu sebelah sana. Jalannya gak gampang sih teman-teman. Jalannya kalau nanti dilihat video ini full, jalannya tuh benar-benar gersang, terus jauh gitu. Tapi Tuhan bilang, yuk jalan bareng aku, satu langkah lagi. Kamu bakal ketemu makanan kamu hari ini. Yuk jalan satu langkah lagi, kamu bakal ketemu rumput yang cukup buat kamu makan hari ini. Jalan selangkah lagi yuk, aku tahu mata air terbaik buat kamu. Jalan satu langkah lagi yuk bareng aku bakal bawa kamu ke tempat yang kamu bisa dapatkan makanan. Dan itu yang Tuhan siapkan buat kita di tahun 2022. Orang-orang boleh ngalamin apapun yang jelek teman-teman di tahun 2022 ini. Tapi kita anak-anak Tuhan yang tahu siapa gembala kita nggak akan pernah kekurangan sama sekali. Kita nggak akan pernah kekurangan. Tuhan siapkan berkat hari ini cukup. Dan berkat besok cukup untuk besok. Berkat lusa cukup untuk lusa. Dan Tuhan nggak akan pernah biarkan kita kekurangan. Saya ada beberapa kesaksian sih teman-teman. Yang membuat saya menyadari bahwa ini loh yang Tuhan rindukan buat kita di tahun ini. Jadi mungkin buat para pengurus di tempat ini, kita ingat lah ya, kita mulai ibadah youth pertama itu sekitar 6 bulan yang lalu. Saya scroll chat saya dengan kakak saya yang adalah bendahara di youth. Saya scroll chatnya dan di bulan Juni tanggal 1, koko saya chat ke saya. Itu setelah ibadah kedua. Koko saya chat, dana tinggal 500.000. Dan itu kita baru 1 kali ibadah teman-teman. Baru 1 kali ibadah yang undang tamu. Dana tinggal 500.000 gimana? Dan koko saya, kakak saya nih sebagai bendahara, kalau dananya udah mepet, kayak alarm teman-teman. Dana tinggal 500.000, dana tinggal 500.000, dana tinggal 500.000. Setiap kali ketemu, ya dibicarain dana tinggal 500.000. Tapi teman-teman, Tuhan itu benar-benar bawa kita melangkah satu langkah. Saya nggak ngerti gimana ceritanya. Saya bahkan kalau mikir Tuhan tuh ajaib banget. Tapi sampai detik ini kita belum pernah sekalipun 1 bulan pun kita nggak ibadah teman-teman. Padahal dimulai dari dana tanggal 1 Juni tinggal 500.000. Kita nggak pernah 1 bulan pun absen karena nggak punya dana. Bahkan Tuhan bisa buat kita bisa melayani ke desa Kembeng, bagi-bagi sembako. Kita bisa ngadain ibadah dulu di JKI, kita bisa sewa, istilahnya, kayak panggung, layos, bisa sewa layos. Yang dananya kalau 500.000 nggak akan cukup teman-teman. 500.000 itu buat konsumsi aja sama pembicara aja nggak cukup. Tapi Tuhan bisa loh buat kita sampai detik ini. Dan itu yang Tuhan siapkan buat kita di tahun 2022. Dan saya juga kalau ingat-ingat ke belakang teman-teman. Dulu waktu saya kuliah, ini mama papa kakak saya nih saksinya. Dulu keluarga saya nggak seideal kelihatannya gitu. Saya ngalamin banyak hal yang jujur kayak saya tuh mikir gitu loh. Keluarga saya tuh ikut Tuhan dari saya kecil. Tapi kenapa keluarga saya tuh kayak gitu banget gitu loh. Ya mungkin semua orang punya masalah masing-masing ya, keluarganya masing-masing. Tapi saya doa, mama papa saya juga saya yakin doa, kakak saya doa gitu. Tapi besoknya keluarga saya nggak tambah baik-baik aja. Lusa keluarga saya nggak tambah baik-baik aja. Gitu. Tapi kalau detik ini gitu, saya ngelihat ke belakang, ngelihat ke masa saya kuliah, bandingin keluarga saya sekarang dan keluarga saya dulu. Keluarga saya hari ini adalah keluarga yang saya impikan untuk saya punya di waktu saya kuliah. Saya nggak ngerti caranya gimana teman-teman. Kalau diperinci satu demi satu, saya nggak ngerti gimana caranya bisa kejadian seperti ini gitu. Tapi saya lihat mama papa saya tuh ajaib banget.
mereka mencintai Tuhan dan bukannya semakin tua semakin lemes, semakin gak bergairah, tapi mereka semakin bergairah dalam Tuhan. Mereka benar-benar semakin ajaib. Sampai saya tuh ngerasa kayak, kalau dulu tuh mama papa ke Jakarta, saya kan sekolah di Jakarta. Saya tuh sampai dalam hati tuh mikir, ngapain sih mama papa saya ke Jakarta? Bikin rame aja, bikin stres gitu. Tapi kalau saya lihat sekarang, ya ampun Tuhan, saya tuh mau jadi orang tua seperti mereka. Benar-benar mereka saling mencintai satu dengan yang lain. Mereka melayani Tuhan sampai sekarang. Ajaib banget teman-teman. Dan itu yang Tuhan siapkan buat kita di tahun 2022. Kita nggak tahu nih nanti ke depan kayak gimana. Kayak domba-domba itu gak ngerti nih nanti sore makan apa. Dia cuma tahu Tuhan siapkan satu makanan buat dia hari ini. Dia nggak mikir 10 menit lagi dia bakal kelaparan atau enggak. Karena dia tahu gembalanya akan menyediakan buat dia makanan untuk saat ini. Jadi tahun 2022 seperti tema besar GRC tahun ini. Yuk mari kita hidup dipenuhi Roh Kudus dan dipenuhi oleh Tuhan. Kita nggak ngerti teman-teman yang kita akan hadapi kayak gimana. Buat yang sudah berkeluarga kita nggak ngerti. Nanti mungkin sebulan kemudian anak kita bakal jadi seperti apa. Yang kerja kita nggak ngerti. Usaha kita bakal seperti apa nanti. Yang anak kecil nggak ngerti, teman-teman pada baru offline kan. Nggak ngerti bisa dapat teman apa enggak. Kita nggak ngerti nanti ke depan kita bakal gimana. Tapi percaya teman-teman. Tuhan tahu apa yang Dia mau siapkan buat kalian. Dia tahu apa yang Dia mau sediakan buat setiap kita. Dia tahu makanan kita buat ke depan gimana. Dia tahu jawaban buat setiap masalah kita. Dan itu yang Tuhan siapkan buat kita. Dan kalau bicara tentang gembala teman-teman, saya tuh tadi pas lagi nyembah saya tuh diingetin satu kata gini. Tuhan itu kenal kita pribadi lepas pribadi. Seperti apa kita itu Tuhan kenal. Bahkan ketika dikatakan ada 100 domba, satu domba hilang, Tuhan tuh tahu dan Tuhan tuh mengejar yang satu domba yang hilang ini teman-teman. Dan saya baca-baca lagi kan, 100 domba itu seberapa banyak sih? Dan dikatakan 100 domba itu kawanan yang cukup besar sebenarnya. Jadi orang kehilangan satu domba, kalau dia punya 100 domba, dia tuh harusnya nggak akan terlalu nyadar. Dia nggak akan terlalu ngeh bahwa ada satu domba yang hilang. Dan secara ekonomi pun, secara kayak, bulunya nanti berkurang, bulu dombanya. Tapi dikatakan di sana sebenarnya satu domba itu nggak terlalu mempengaruhi. Karena ada 100 domba lainnya. Tapi ajaibnya Tuhan kita teman-teman, Dia sadar loh ada satu domba yang hilang. Tuhan mau bilang apa sih? Tuhan kenal pribadi lepas pribadinya kita. Dia tahu kapan kalian hilang. Dia tahu kapan kalian sakit. Kapan kalian mungkin udah gak bisa ngikutin ritme lawatan. Kalian kapan capek. Tuhan tuh tahu teman-teman. Dan Dia tuh tahunya bukan secara gerombolan doang. Dia tahu pribadi lepas pribadi. Dia tahu masalah kita. Dia tahu pergumulan kita. Dia tahu cita-cita kita. Dia tahu impian kita. Dia tahu semuanya teman-teman. Dan kalau kita punya Allah yang bahkan merancangkan satu demi satu masa depan kita, ngapain sih kita takut? Pertanyaannya adalah, apakah kita mengenal Tuhan kita apa enggak? Karena kalau kita adalah domba yang mengenal suara gembalanya, Mazmur 23 itu pasti akan terjadi di hidup kita. Bahwa tidak akan kekurangan aku. Kita nggak akan pernah ngalamin satu hal apapun yang membuat kita tuh merasa kekurangan. Tapi kita tahu makanan kita hari ini cukup buat kita. Kebutuhan kita pasti dicukupi oleh Tuhan. Tuhan pasti siapkan yang terbaik buat kita. Kesaksian lagi ya teman-teman. Jadi kayak kita youth pun kalau saya ingat-ingat 6 bulan yang lalu, kita tuh yang datang ibadah gak sebanyak ini teman-teman. Saya ingat banget waktu kita ibadah pertama, saya tuh sampai gemeter udah harus khotbah dan yang datang tuh hampir gak ada teman-teman. Jadi yang datang itu adalah pengurus-pengurus Youth GRC. Jadi cuman kita-kita aja gitu. Dan hari ini gak ngerti gimana juga Tuhan bisa kumpulkan cukup banyak orang di tempat ini. Untuk saya setidaknya gak cuman kayak sharing penari gitu. Untuk saya benar-benar boleh ngerasain, oh Tuhan ada loh Tuhan orang yang mendengarkan gitu. Dan di perjalanan selama 6 bulan ini pun gak selalu mulus. Kadang-kadang saya clash sama Tavita,
Kadang-kadang saya kelas sama Ellen, kadang-kadang saya kelas sama yang lain, sama Dimas dan sebagainya dan sebagainya. Dan ada momen saya itu ngerasa capek teman-teman. Dan ketika saya capek, saya nggak ngerti gimana caranya juga. Tapi Tuhan itu selalu berikan kekuatan yang baru buat setiap kita. Jadi teman-teman, di tahun 2022, nggak ada satupun yang saya rasa lebih kita butuhkan daripada mengenal Tuhan secara pribadi. Mengenal suaranya dan mengikuti setiap apapun yang Dia inginkan dalam hidup kita. Dia mengasihi kita. Dia benar-benar mengasihi kita dan Dia punya rencana yang terbaik buat hidup setiap kita. Kayak hari ini saya boleh sharing sekalipun gitu. Ini adalah sebuah langkah yang saya bisa ngomong ke Tuhan. Tuhan, aku mau coba taat loh sama Engkau. Aku mau coba tahu Engkau tuh bisa kerja apa sih lewat hidupnya aku gitu. Dan di ayat-ayat selanjutnya dikatakan bahwa ketika kita tahu bahwa Tuhan itu membaringkan kita di padang yang berumput hijau, Tuhan menyediakan kita dan tidak pernah membuat kita kekurangan. Dikatakan bahwa bahkan sekalipun aku berjalan di lembah yang kelam, aku tidak takut. Karena tongkatmu dan gadamu itulah yang menyertai aku. Ketika kita pernah ngerasain, kita mungkin ngalamin sesuatu yang gak enak di tahun lalu, atau di tahun ini kita ngalamin sesuatu yang gak enak. Kayak gini loh teman-teman, kita gak akan pernah ngerasain Yesus sebagai Tuhan yang menyembuhkan, kalau kita gak pernah sakit. Papa saya di awal tahun, tiba-tiba telinganya gak bisa dengar sebelah mana ya Pak? Sebelah kiri tiba-tiba gak bisa dengar. Tapi yang saya belajar dari papa saya gak nyalahin Tuhan sama sekali. Saya tuh sampai saya yang nyalahin Tuhan gitu loh. Saya sampai nangis-nangis, Tuhan kenapa sih papaku telinganya harus gak denger gitu. Tuhan tahu papa tuh suka nyembah. Tapi papa sama sekali gak pernah mengeluh. Ya mungkin ada sih ngeluh kayak aduh gak enak ya telinganya gitu. Tapi gak pernah sekalipun nyalahin Tuhan. Kenapa sih teman-teman? Karena papa tahu ketika dia ngalamin sakit, dia baru akan mengalami bahwa Tuhan itu Tuhan yang menyembuhkan. Tuhan janji tanggal 13 katanya telinganya pada saat GRC pertama telinganya bakal mulai dengar. Dan ternyata Tuhan genapi tanggal 13 sebelum tanggal 13 Januari, tanggal 10 Januari tiba-tiba papa saya udah mulai bisa dengar. Dan Tuhan tuh kayak gitu tuh teman-teman. Tuhan tuh mau kita ngalamin Dia. Tuhan tuh mau ketika kita bilang Tuhan Engkau Jehovah Shalom, Engkau Tuhan damai sejahtera. Tuhan gak akan bawa kita dalam hidup yang tenang, damai sejahtera tanpa masalah apapun. Ketika Tuhan bilang bahwa Tuhan adalah Tuhan yang Tuhan damai sejahtera, maka Tuhan akan bawa kita ke dalam satu masalah. Bukan karena Tuhan ingin, tapi Tuhan mengizinkan kita untuk masuk ke dalam sebuah masalah. Tujuannya apa sih? Tujuannya supaya kita bisa kenal Tuhan. Tujuannya supaya kita bisa tahu bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang membawa damai sejahtera bahkan di tengah masalah apapun sekalipun. Ketika Tuhan bilang bahwa Tuhan yang menyediakan, percayalah teman-teman, kalian akan mengalami yang namanya kekurangan. Kenapa? Karena Tuhan mau kalian belajar bahwa di tengah kekurangan sekalipun Tuhan adalah Jehovah Jireh. Tuhan adalah Tuhan yang menyediakan setiap kebutuhan kita. Dan apa yang Tuhan janjikan bahwa ketika kita berjalan di lembah yang kelam sekalipun, ketika kita berada di dalam lembah di mana kita bahkan gak bisa ngerasain Tuhan, kita tetap tenang karena kita kenal siapa Tuhan kita. Kita kenal siapa Tuhan yang menyertai kita. Mau ada masalah apapun di depan kita, mau ada halangan seperti apapun di depan kita, ketika kita kenal siapa Tuhan kita gak akan pernah sekalipun takut karena kita tahu tongkatnya dan gadanya itu yang menyertai kita. Ayat terakhir teman-teman yang mau saya sharingkan. Di awal tahun juga saya dapat ayat ini. Jadi dikatakan, ini ayat kita semua udah tahu jadi gak perlu buka lagi. Ayat ini bilang, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Dikatakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Dan dari ayat ini tuh saya baca-baca lagi ya teman-teman, baca kira-kira orang tuh maksudnya apa sih ketika dia bicara kecaplah dan lihatlah. Saya dapat sebuah pengertian yang bagus. Ketika dibilang bahwa kecaplah dan lihatlah, maka yang Tuhan inginkan sebenarnya dari kita apa sih? Tuhan tuh rindu kita melakukan sebuah tindakan aktif. Tuhan rindu kita mengambil sebuah tindakan iman. Kecaplah dan lihatlah.
Kita nggak lagi disuapin teman-teman, tapi di tahun ini kita harus gerak dengan iman. Kita harus gerak ngikutin dengan ketaatan apa yang Tuhan rindukan dalam hidup kita. Kalau Tuhan mau kita berjalan ke desa-desa, ya kita berjalanlah ke desa-desa. Kalau kita harus berhadapan dengan hal-hal yang kita anggap menakutkan, ya hadapilah itu. Dan baru dari situ kita akan bisa mengecap dan melihat kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Dikatakan kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Saya kemarin dengar khotbah Joseph Prince. Joseph Prince bilang bahwa tahun ini dia bilang tahun 2022 adalah tahun istirahat, tapi juga adalah tahun percepatan. Dan kita tidak akan pernah bisa istirahat teman-teman kalau kita nggak biarin diri kita buat berjalan dengan Tuhan. Kita nggak akan pernah tahu siapa Tuhan kita nggak akan pernah ngalamin apapun yang mendobrak iman kita kalau kita nggak berjalan bersama dengan Tuhan. Teman-teman, tahun 2022 ini Tuhan siapkan segala sesuatu yang ajaib buat hidup kita. Yang perlu kita lakukan tuh apa sih? Yang perlu kita lakukan cuma satu. Dengar suara Tuhan, kenali Tuhan kita. Buat yang muda-muda, mungkin Tuhan nggak minta banyak. Tuhan mungkin cuma gerakin, yuk yang belum pernah, misalnya nih ya, yang belum pernah pelayanan, yuk mulai melayani Tuhan. Tapi aku pemalu Tuhan. Aku kalau ketemu sama orang, aku takut Tuhan. Aku gak ngerti harus ngobrol apa. Tapi Tuhan bilang, yuk melangkah dengan ketaatan. Yuk mulai melayani Tuhan. Mungkin ada yang digerakin cuman sekadar bawa gitar ke sekolah, nyembah Tuhan di sekolah. Yuk kita berjalan dengan ketaatan. Yuk kita berjalan dengan ketaatan dengan Tuhan gitu. Dan Tuhan pasti lakukan segala sesuatu yang besar dalam hidup kita. Tuhan siapkan segala yang terbaik buat kita. Bahkan Tuhan, waktu Tuhan naik ke surga, Dia berikan Roh Kudus di hidup kita, yang jadi gembala kita. Di Mazmur 23 ini, gembalanya itu di luar teman-teman. Gembalanya itu mungkin berjarak, mungkin 1-2 meter dari kita. Dia ngarahin kita ke satu tempat, tapi dia berjarak dengan kita. Tapi di masa yang sekarang, Tuhan bilang, Tuhan mencurahkan rohnya atas kita. Tuhan mencurahkan rohnya atas kita dan Dia adalah gembala kita. Gembala dalam bahasa Ibrani artinya El Rohi. Dan itu artinya bukan cuma sekadar orang yang menggembalakan. Tapi El Rohi itu berarti kekasih daripada hewan peliharaannya. Dan kekasih itu seperti apa sih? Kekasih itu ada selalu bersama dengan kita. Dia selalu rindu buat ngasih planningnya. Mungkin buat yang udah pernah pacaran tahu ya. Kalau misalnya kadang-kadang kalau kita punya pacar, info dari pacar kita itu gimana ya? Kita selalu ngasih info pertama itu ke pacar kita gitu, ke kekasih kita. Kayak apa yang dia rasakan, kita rasain juga. Dia sedih patah hati, kita sedih patah hati gitu. Dan itu loh Tuhan kita terhadap kita. Dia pasti kasih rencananya dalam hidup kita. Dia pasti inginkan yang terbaik buat kita. Dia pasti punya mimpi buat hidup kita. Dia punya kerinduan buat hidup kita. Nah, tapi apakah kita mau menanggapi Dia? Apakah kita mau menjadikan Dia kekasih kita? Dia mengenal kita teman-teman. Dia tahu pada saat kita terhilang. Dia tahu pada saat kita down. Dia tahu apapun yang terjadi di hidup kita. Dan sekarang di tahun 2022 ini, apakah kita mau berjalan bersama Dia? Apakah kita mau melangkah bersama Dia? Tadi siang saya dengar khotbah dari Bu Iin. Dan khotbah dari Bu Iin ini yang saya dapatnya cuman kayak gini. Dikatakan di Lukas bahwa di akhir zaman itu akan seperti pada zaman Nuh. Di mana orang itu saling mengkawinkan, makan, berpesta pora gitu. Dan sampai akhirnya Tuhan mengirimkan hujan badai dan hanya Nuh yang selamat. Nah teman-teman, yuk kita jadi seperti Nuh. Apa sih yang membuat Nuh bisa selamat? Yang membuat Nuh bisa selamat hanya ketika dia mendengarkan Tuhannya. Ketika dia dengar Tuhan bilang, bikin bahtera. Dan dia taat, oh ya Tuhan aku bikin bahtera. Keadaan gak baik pada saat itu. Hujan belum pernah ada. Bayangkan ya, ada orang bikin bahtera di puncak gunung.
Kayak buat apa bikin bahtera, nggak ada sungai, nggak ada laut, nggak ada hujan. Buat apa bikin bahtera gitu. Tapi hari itu Nuh memutuskan, aku mau taat. Aku mau taat, aku mau melangkah bersama dengan engkau. Dan akhirnya cuman keluarga Nuh yang diluputkan. Dan kalau kita tarik garis panjangnya, kita bisa ada hari ini. Kita bisa ada di sini kenal Tuhan kita. Itu karena Nuh mau taat. Kita cuma bisa lihat satu hari ke depan teman-teman. Kita cuma bisa lihat satu langkah ke depan. Tapi Tuhan kita bisa lihat dari yang awal sampai yang akhir. Tuhan kita itu bisa lihat dari awal kekekalan sampai akhir kekekalan. Tuhan itu tahu dan Tuhan itu yang punya rencananya semua. Jadi jangan ragulah percayain hidup kita ke Tuhan. Jangan ragu buat taruh hidup kita ke Tuhan. Tuhan itu punya solusi dalam semua masalah kita. Dan Dia siapkan berkat buat kita itu sehari lepas sehari. Satu hari lepas sehari. Satu hari lepas sehari. Mungkin besok kita belum melihat jalan Tuhan. Tapi percaya teman-teman, satu saat kita akan lihat Tuhan tuh kerjakan apapun yang Dia rencanakan. Saya punya banyak pergumulan teman-teman. Banyak pergumulan lah. Banyak hal yang saya pertanyakan Tuhan, kenapa sih Tuhan gak buat saya seperti ini? Kenapa sih Tuhan gak kayak gini di hidup saya? Kenapa hidup saya tuh gak segampang orang lain? Saya banyak protes. Saya jujur saya mengakui saya banyak protes. Dan mungkin sebagian dari kita pun banyak protes ke Tuhan. Tapi waktu awal tahun tiba-tiba Sarah kasih satu aplikasi. Jadi kayak aplikasi ayat emas. Tiba-tiba Tuhan tuh ngomong kayak gini. Aku bukan manusia, saya lupa ayatnya dari mana, pokoknya intinya kurang lebih, aku itu bukan manusia, sehingga aku bisa mengingkari janjiku. Aku ini Tuhan loh, aku gak bisa mengingkari janjinya aku. Butuh perjalanan panjang, untuk akhirnya satu janji digenapi. Kayak saya lihat perjanjian Tuhan dengan orang tua saya. Mama papa mungkin terima janji itu sekian puluh tahun yang lalu gitu. Dan ada bagian-bagian yang mungkin belum digenapi. Ada bagian-bagian yang baru digenapi beberapa tahun yang lalu. Butuh proses untuk sebuah perjanjian itu bisa digenapi. Tapi Tuhan janji teman-teman, bahwa Tuhan itu bukan manusia. Kita bisa ngingkarin janji kita. Tapi Tuhan gak akan pernah bisa ingkari janjinya. Kalau Dia janji sesuatu ke dalam hidup kita, Tuhan itu bisa genapi semuanya. Dan Tuhan bukan Tuhan yang akan permalukan kita, Dia Tuhan yang rindu. Supaya kita itu bisa mempermuliakan namanya. Bahkan dikatakan di ayat keempat bahwa Tuhan akan menuntun kita di jalan yang benar oleh karena namanya. Namanya adalah Jehovah teman-teman. Nama Tuhan kita adalah Jehovah. Jehovah itu adalah Tuhan yang menggenapi setiap perjanjiannya. Dan kalau Tuhan bilang bahwa Dia adalah Jehovah, Dia pasti tepati janjinya buat hidup kita. Saya nggak tahu ya masalah demi masalah yang kita alamin satu persatu. Kayak mungkin ada yang ngalamin masalah di keluarganya, ada yang mungkin ngalamin masalah di ekonomi, ada yang mungkin ngalamin masalah apapun gitu. Ada yang mungkin mengalami masalah di kepribadiannya, di jiwanya dan sebagainya. Tapi Tuhan tuh bilang, Tuhan itu adalah Tuhan, selamanya Dia adalah Tuhan. Dan kalau Dia janji akan ada pemulihan, maka Tuhan akan buat pemulihan di hidup kita. Kalau Tuhan janji bahwa kita akan memberkati gak cuma kota ini tapi bangsa-bangsa, Tuhan akan bawa kita ke bangsa-bangsa, gimana pun caranya. Saya punya mimpi waktu saya SMA, saya tuh punya mimpi simple banget teman-teman. Saya waktu SD, saya sering banget buat yang mungkin masih kecil dan suka baca komik, saya dulu juga suka baca komik. Tapi di zaman saya komiknya itu belum ada Naruto waktu saya SD, ya sudah sekian puluh tahun yang lalu ya. Jadi nggak ada komik Naruto, komik One Piece gitu belum ada. Jadi komik-komik yang ada itu komik zaman dulu tuh komik balet. Jadi White Shoes pokoknya semuanya tuh tentang balet dulu komik zaman saya. Mungkin yang satu generasi dengan saya mungkin tahu ya, dulu tuh banyak komik-komik yang tentang balet gitu. Dan saya tuh cuman sejak saya baca itu, saya tuh pingin jadi penari. Dan selain itu, saya tuh juga pingin banget nonton balet. Saya pingin lihat tuh balet tuh sebenarnya kayak apa sih. Itu mimpi yang sepele banget menurut saya teman-teman. Gak menentukan hidup mati saya, dan juga mungkin bagi Tuhan gak punya nilai kerajaan surga gitu. Tapi hebatnya Tuhan,
Dia penuhin loh dua mimpi saya. Saya jadi penari di tempat ini. Dan waktu saya kemarin sekolah di UK, Tuhan kasih kesempatan buat nonton balet langsung. Dan itu mimpi yang sangat remeh-temeh gitu loh. Yang sangat simple. Tapi Tuhan mau genapi mimpinya kita. Itu Tuhan kita teman-teman. Itu Tuhan yang begitu ajaib di hidup kita. Yuk tahun 2022, saya tahu di sini juga masih banyak yang anak kecil. Yuk mari cari Tuhan kita. Bayangin ya teman-teman, dulu kita 4 orang, kita bisa bikin KKR di Karlita. Kita bisa ngundang 500 orang. Yang pada saat itu yang aktif baru 4 orang, walaupun kita punya tim-tim lain ya yang mendukung. Bayangkan kalau kita semua di tempat ini, kita semua memutuskan, kita mau ikut Tuhan. Kita mau kenal Tuhan, kita mau melangkah dalam ketaatan bersama dengan Tuhan. Bisa bayangkan lawatan apa yang Tuhan siapkan buat kita. Bisa bayangkan berapa juta jiwa yang bisa kenal Tuhan karena kita gitu. Papa saya dapat bahwa tahun ini adalah tahun supranatural. Dan saya percaya itu. Saya nggak ngerti teman-teman sepakat apa enggak dengan visi papa saya. Tapi saya sepakat dengan visi yang papa saya dapat. Tahun ini harus ada yang supranatural terjadi. Tahun ini kita harus lihat pemulihan demi pemulihan. Tahun ini saya mau lihat anak-anak yang tadinya nggak punya gairah jadi orang-orang yang punya gairah. Tahun ini saya mau lihat orang-orang yang tadinya nilainya selalu jelek, selalu nggak pernah serius. Saya mau lihat mereka itu punya masa depan, mereka tuh punya cita-cita dan Tuhan genapi setiap cita-cita. Yuk teman-teman, yuk kita ambil sebuah kesepakatan bersama bahwa kita mau melangkah bersama Tuhan tahun ini. Tahun 2022 bukan tahun yang gampang. Tapi bersama dengan Tuhan, kita akan hadapi bahkan green pastures, lembah yang hijau yang di Israel itu yang penuh dengan batu-batu, kita akan lewati tanpa kita kekurangan sekalipun. Tuhan akan menyegarkan jiwa kita bahkan di tempat yang paling gersang sekalipun. Ketika bahkan kita hadapi lawan-lawan kita akan berpesta di hadapan mereka. Ketika kita kekurangan, ketika kita lewatin lembah yang paling kelam sekalipun, kita punya Tuhan yang selalu menyertai kita. Yuk teman-teman, tahun ini jangan mau dibodohi oleh iblis, jangan mau gambar diri kita dihancurkan oleh iblis. Yuk mari kita melangkah dari ketaatan kepada ketaatan yang lain. Yuk mari kita lalui tahun ini benar-benar dengan satu keintiman pengenalan dengan Tuhan kepada pengenalan yang baru. Dan seperti pasal 23 ini bilang, kemurahan dan kebajikan belaka itu yang mengikuti kita seumur hidup kita. Kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan, keajaiban Tuhan itu yang menyertai hidup kita seumur hidup kita. Mari teman-teman, jangan santai-santai tahun ini. Tahun ini adalah tahun istirahat, tapi juga tahun percepatan. Kalau kita jalan sama Tuhan, kita akan dapatkan dua-duanya. Kita akan terus berjalan, tapi kita nggak akan pernah capek. Kita akan terus lari bersama dengan Tuhan, tapi kita nggak akan pernah kehabisan kekuatan untuk kita tuh ngalamin apa yang namanya lawatan. Saya undang mungkin tim pemusik. Segini share saya teman-teman. Tapi sungguh buat saya sebagai orang yang Tuhan percaya, maksudnya buat jadi gembala di tempat ini. Buat setiap anak-anak kecil, dari yang paling kecil seumur Evan sampai yang paling besar. Saya cuma rindu satu hal. Yuk kenal Tuhan. Kenali Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita. Dan biarkan Tuhan tuh berjalan dari satu langkah ke satu langkah berikutnya. Dan yuk kita lihat sama-sama keajaiban Tuhan dalam hidup kita. Tuhan gak pernah merancangkan yang buruk. Mau seburuk apapun kondisi kita, Tuhan gak pernah merancangkan yang buruk buat hidup kita. Mau segersang apapun hidup kita, mau kita ngalamin keluarga kita itu kok keluarga yang berantakan, mau kita gak ngalamin lawatan Tuhan, mau kita ngalamin apapun, yuk percaya bahwa Tuhan tuh punya yang terbaik, Dia punya rencana terbaik di hidup kita. Dia Jehovah, Dia Allah yang gak mungkin mengingkari perjanjiannya. Dan perjanjiannya jelas-jelas tertulis di Alkitab bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera yang mendatangkan masa depan yang penuh pengharapan. Itu rencana Tuhan buat hidup setiap kita. Yuk mari saya undang kita sama-sama nyembah Tuhan. Tunjukkan kasih
setiamu. Saya undang semuanya bangkit berdiri. Menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Hari ini kalau buat saya, ini adalah satu langkah iman yang saya kerjakan di hadapan Tuhan. Saya bukan pembicara, saya bukan pengkhotbah, saya nggak tahu bahkan gimana ngomong di depan umum. Tapi hari ini saya memutuskan saya mau ambil sebuah tindakan iman, saya mau taat sama Tuhan. Saya mau menyampaikan apa yang Tuhan taruh di hati saya. Teman-teman, saya ajak di tahun 2022 ini, yuk sama-sama kita bilang ke Tuhan, Tuhan, kita mau taat sama Engkau. Kita mau melangkah bersama dengan Engkau. Kita mau Roh Kudus Engkau berbicara di hati setiap kita. Dan kita mau lihat apa yang namanya kesetiaan Tuhan, kasih karunia dan kemurahan Tuhan menyertai kita. Teman-teman, yuk kita sama-sama angkat tangan kita nyembah sekali lagi. Tapi biar di hati kita boleh berkata kepada Tuhan, Tuhan, ini loh aku Tuhan, dengan segala keterbatasan hidup kami mau melayani Engkau, kami mau menyediakan hidup kami Tuhan, untuk kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjuk Tuhan, ini setiap kami Tuhan, ini anak-anak-Mu Tuhan, Youth Explosion Galilea Tuhan. Engkau tahu sebagian dari kami Tuhan, kami pemalu, kami gak punya bakat, kami gak punya percaya diri bahkan terhadap diri kami sendiri Tuhan. Tapi saat ini kami mau melangkah bersama dengan Engkau, kami mau taat kepada Engkau. Tuhan, sebagian dari kami hidup kami hancur Tuhan, kami gak punya masa depan Tuhan, sudah terlalu banyak dosa yang kami kerjakan Tuhan. Tapi kami mau berkata malam hari ini Tuhan, kami persembahkan hidup kami Tuhan di hadapan tangan-Mu Tuhan.
Kami mau mengenal Engkau, kami mau menyembah Engkau, kami mau serahkan hidup kami buat Engkau Tuhan. Tuhan, Engkau tidak akan pernah gagal Tuhan. Engkau setia Tuhan, Engkau setia Tuhan, Engkau setia Tuhan, Engkau setia Tuhan. Dan Engkau akan menemukan kami Tuhan. Bahkan sekalipun kami pergi ke ujung bumi Tuhan, kami akan menemukan Engkau dan kasih setiamu Tuhan. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Tuhan, terima kasih buat malam hari ini Tuhan. Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan, banyak yang kurang dari firman ini Tuhan. Banyak yang belum sempurna Tuhan. Tapi kami percaya setiap firman yang keluar Tuhan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia Tuhan. Ia akan menghasilkan buahnya Tuhan. Dan buahnya Tuhan akan membuat Engkau dipermuliakan atas kota ini Tuhan. Tuhan, biar jadi kehendak-Mu Tuhan atas tempat ini, atas setiap anak-anak di tempat ini Tuhan. Setiap masa depan mereka Tuhan, Engkau yang pegang dengan tangan-Mu yang ajaib Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala puji, hormat, kemuliaan Tuhan hanya bagi nama Raja di atas segala Raja Tuhan, Yesus Kristus Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Shalom semuanya. Shalom. Siapa yang diberkati hari ini? Ya, hari ini bagus banget khotbahnya. Walaupun Civania bilang bahwa khotbah yang hanya begini saja, tapi benar-benar jelas banget bahwa berkata bahwa tahun ini tadi firmannya jelas ngomong sekalipun dalam lembah kekelaman, ya teman-teman. Berarti sekalipun it means pasti kita akan ngalamin yang namanya lembah kekelaman. Apapun itu, apapun jenisnya, tapi pasti tahun ini kita pasti akan ngalami at least sekali atau 2 kali yang kita nggak ngerti. Tapi di ayat selanjutnya bersama Tuhan, itu kita ketika kita berjalan dalam tuntunan Tuhan, semua masalah kita yang namanya lembah kekelaman itu akan gampang kita lewati asal kita berjalan bersama dalam tuntunan Tuhan. So, untuk kita bisa kenali siapa Tuhan, untuk kita bisa ngerasain yang namanya berjalan bersama Tuhan, kita harus ngerasain yang namanya lembah kekelaman dalam hidup kita. Dari situlah kita akan ngerti bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup kita. Dan kita sebagai anak muda nggak boleh lemas, nggak boleh suam, nggak boleh merasa hidup kita biasa aja. Tapi kita harus mulai berpikir bahwa gimana caranya kita bisa berjalan bersama dengan Tuhan. Kita mau doa. Terima kasih ya buat semuanya yang udah hadir. Kita mau tutup ibadah acara hari ini. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu hari ini Tuhan. Tuhan, biar sekali lagi Tuhan, Kau buat setiap kami anak-anak muda di tempat ini Tuhan. Buat kami tidak membuang waktu kami dengan sia-sia Tuhan. Tapi buat kami bisa mengenal Engkau Tuhan. Bahkan mengerti Tuhan bagaimana cara Tuhan berjalan bersama Engkau Tuhan. Bahkan merasakan Tuhan tuntunan Engkau dalam hidup setiap kami Tuhan. Buat kami gak kehilangan jalan kami. Buat kami tidak tersesat Tuhan. Tapi kami ada terus bersama dengan Engkau Tuhan. Bahkan menggandul hidup-Mu Tuhan dalam setiap hidup kami Tuhan. Paksakan setiap hidup kami Tuhan. Paksakan setiap hati kami. Paksakan setiap pikiran kami Tuhan. Jangan lewatkan setiap kami Tuhan. Kalau kami masih belum ada gairah Tuhan, please Tuhan, paksakan setiap kami Tuhan. Punya gairah api cinta mula-mula yang dari Engkau Tuhan. Buat kami ternganga Tuhan. Buat kami terkaget-kaget Tuhan akan kebaikan dan kedahsyatan-Mu dalam setiap
setiap hidup kami Tuhan. Tuhan, kalau sebentar kami mau pulang Tuhan, biar berkat yang dari Engkau Tuhan, biar berkat yang langsung dari Engkau Tuhan masuk ke dalam setiap hidup kami Tuhan. Hidup kami ketika kami pulang tidak sama lagi Tuhan, tapi kami akan melihat Tuhan betapa dahsyatnya Engkau, betapa hebatnya Engkau dalam setiap hidup kami Tuhan. Kami gak mau Tuhan hidup kami sama ketika kami pulang Tuhan, tapi biarkan kami terima api lawatan yang baru Tuhan dalam setiap hidup kami Tuhan. Buat kami menjadi domba yang tidak pernah tersesat Tuhan, tapi menjadi domba yang selalu berada di kaki-Mu bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar Engkau berkati setiap kami Tuhan. Kami mau pulang ke rumah masing-masing Tuhan, biar Engkau yang jagai penjagaan malaikat atas setiap kami, dan kami sampai di rumah dengan selamat tanpa kurang suatu apapun, dan pertemukan kami Tuhan Rabu depan dan ibadah bulan depan Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semuanya yang semangat percaya katakan amin. Terima kasih, Tuhan berkati.